Halo, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Bidan Mini. Selamat datang di channel YouTube saya. Nah, kali ini saya ingin mengingatkan lagi ya bahwa channel Bidan Mini masih ngadain bagi-bagi pulsa gratis. Nah, di video yang sebelumnya itu sebenarnya subscribernya itu nambah dan like-nya juga lumayan, tapi sayang banget yang komennya itu kenapa cuman sedikit. Jadi saya belum bisa lakukan undi ya, karena saya nggak tahu siapa aja yang udah subscribe dan like video saya yang kemarin. Nah, di video kali ini saya masih tetap ngadain bagi-bagi pulsa gratis untuk Anda semua. Tapi jangan lupa di subscribe, lalu di like, kemudian di komen di bawahnya nama dan nomor telepon Anda supaya saya bisa bagi-bagi pulsa untuk Anda yang terpilih sebagai pemenangnya. Oke, nah di video kali ini saya ingin memberikan informasi tentang ibu yang termuda di dunia. Nah, menjadi seorang ibu adalah tanggung jawab yang besar ya. Dia harus bertanggung jawab terhadap suaminya, anaknya, dan rumah tangganya. Maka itu, untuk menjadi seorang ibu, kita harus berusia cukup dewasa sehingga kita juga bisa berpikiran lebih dewasa. Namun kenyataannya ada beberapa gadis atau ada beberapa perempuan yang sudah menjadi ibu di usianya yang masih sangat belia. Nah, siapa saja mereka? Saksikan terus video ini sampai akhir dan jangan lupa subscribe channel ini, like dan share video ini supaya banyak orang yang mengetahui informasi tentang ini. Lina Medina, perempuan asal Peru yang melahirkan anaknya di usia 5 tahun 7 bulan. Peristiwa ini berawal ketika ibunya membawa Lina untuk ke dokter memeriksakan perutnya yang semakin hari semakin membesar. Namun betapa kagetnya ibunya ketika mendengar bahwa Lina sebenarnya sedang hamil 7 bulan. Lina mengalami pubertas prekok, yaitu pubertas dini yang menyebabkan tubuh anak-anaknya berkembang lebih cepat. Di usia 8 bulan, dia sudah mendapatkan menstruasi. Bahkan di umur 4 tahun, payudaranya sudah mulai tumbuh dengan sempurna. Dia melahirkan seorang bayi laki-laki dengan berat 2,7 kg melalui proses sesar, karena pada saat itu rongga panggulnya masih sangat kecil sehingga tidak memungkinkan untuk melahirkan secara normal. Namun sampai saat ini tidak diketahui siapa ayah dari bayi tersebut. Ayah Lina sempat ditangkap oleh polisi karena diduga telah menghamili Lina, namun akhirnya dibebaskan karena tidak mempunyai cukup bukti. Pada tahun 1932 sampai 1933 terjadi krisis Holodomor di Ukraina. Sebagian warganya menjadi mati karena kelaparan dan sebagian lagi menjadi gila karena dibiarkan terlantar oleh pemerintah. Yelizaveta Pantueva, seorang gadis berusia 5 tahun, diperkosa oleh kakeknya yang berumur 70 tahun dengan alasan kehilangan akal. Dia lalu hamil dan melahirkan seorang anak dengan proses forceps ekstraksi karena keluarganya menolak untuk melakukan operasi sesar. Akhirnya bayinya lahir, namun tidak lama kemudian bayi itu meninggal karena terdapat luka di bagian lehernya. Mumzi adalah seorang anak dari ketua suku di Pulau Calabar, Nigeria. Tidak ada yang tahu apa penyebab dia hamil di usia yang masih sangat muda. Namun para ahli sejarah berasumsi bahwa kehamilan muda pada suku ini merupakan suatu hal yang wajar, karena anak dari Mumzi juga hamil di usia 8 tahun. Hal ini membuat dia menjadi seorang nenek di usia 17 tahun. Griselda Acuna adalah seorang ibu yang berasal dari Kolombia. Dia melahirkan di usia 8 tahun. Sama seperti Lina, dia juga mengalami pubertas dini dan dia sudah mengalami haid di usianya yang ketiga tahun.
Hilda Trujillo melahirkan seorang bayi perempuan di usianya yang ke-9 tahun. Dokter mengatakan bahwa Hilda adalah seorang gadis normal biasa, hanya dia sedikit berbeda dengan anak seumurannya. Dia mengalami pemerkosaan yang dilakukan oleh sepupunya yang berusia 22 tahun. Dari ulasan di atas dapat kita simpulkan bahwa beberapa dari mereka terpaksa menjadi ibu di usianya sangat dini dikarenakan adanya kekerasan seksual yang mereka alami. Nah, dan beberapa juga berdasarkan peraturan adat yang kurang tepat. Ada baiknya kita jaga anak-anak kita supaya mereka tidak kehilangan keceriaan dan masa kanak-kanaknya. Oke, demikian informasi dari saya Bunda. Semoga bermanfaat buat kita semua. Tetap jaga kesehatan dan nantikan video saya berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini, kemudian komentar di bawah nama dan nomor telepon Anda supaya saya bisa melakukan pengundian untuk mendapatkan pulsa gratis dari saya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!